my baby like the thing. Ini nggak ada yang masuk rekaman? Udah lah. Oh anjir. Lo emang nggak bisa nyanyi jadi nggak usah. Nyanyi. Ih gimana, senang banget kayaknya kayak langsung emergency meeting Emergency gitu. rekaman. Emergency rekaman. Ini sebenarnya gitu. guys, sebenarnya kita tuh masih paling jadwal ada rekaman lagi bulan depan ya. Tapi ini harus kita prioritaskan. Masih ada episode yang belum tayang, tapi ini harus diprioritaskan. Gue bilang ini A1. Oh A1 ya ini ya. Iya. Ini kayak ibarat kayak keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke IKN. IKN terus gak jadi. Terus nggak jadi gitu. Wah ini pokoknya gue bilang pokoknya kita harus bahas. Gue pengen ngoceh gitu kayak gak ada. Dan kayak gimana ya, kan bangunlah gue nih, bangun tidur kayak kok tiba-tiba banyak banget notif di kekoreaan kan. Oh, iya okay. Ternyata kayak pada mention Kadita gitu. Oh, kayak gue kurang lebih sama kayak pengalaman, tapi gue kan nggak login ke Koreaan di handphone Iya. gue kan. Jadi pas gue baru bangun pasti buka Twitter kan, kayak subconsciously buka Twitter gitu. Terus Iya, ada di For You gue kan, gue nggak follow akun Rise di Twitter gue. Di For You gue tuh tweet yang itu. yang mana? Yang Rise itu yang Oh, yang iya. panjang yang bahasa Korea itu kan. Terus gue kayak ih apa nih? Nah, pemikiran gue langsung kayak waktu kita Tail itu ya, Ya, antara Seunghan berhenti atau balik kan. Iya, Terus iya. tapi gue nggak memperpanjang pemikiran itu karena udah gue lanjut tidur lagi. Terus pas gue bangun siangnya, ternyata dia balik. Ih, gue kayak wah, Beneran gitu. kayak apa ya? Gue seuzonnya, gue udah malah gue mikirnya dia akan keluar, maksudnya ya udah, karena kan ternyata selama yang promo ini dia nggak aktif selama 10 bulan kan. Lama gitu. juga ya itu Lama ya. juga kayak gitu. Lebih lama Lukas sih tapi. Nah, tapi kayak apa ya? Dan gue nggak menyangka, menurut gue SM gue muji-muji lagi, gue nggak suka muji agensi, benci deh. Nggak apa-apa dong. Ya, untuk kali ini harus ya. mungkin nggak memuji, apresiasi kali ya. Ya mengapresiasi did a great job, bisa bawa Seunghan kembali, padahal lu tahu dia kena backlash di Koreanya gila-gilaan banget nggak sih? Lu tahu kan kayak gue ngikutin di Panco, dan kan kalau gue following akun Rise di kekoreaan kan, kayak jadi terpaparlah gue dengan tweetan bahasa Korea, bener-bener orang Koreanya itu mostly against si Seunghannya balik. Maksudnya si SM tahu pasti maksudnya bisa menebak lah ya, maksudnya bisa kalau ini tuh bakal kena backlash banget di Korea, bener. Maksudnya itu cuitan yang OT6-nya Korean Bryce. Lo gak usah sebutin Bryce kali ya, yang fans OT6 itu. Dia bukan Bryce dia, kalau gak dukung Seunghan. Breeze tahu bacanya. Breeze bacanya. Ya ampun, udah gue kemarin typo, salah Seunghan. Bridge kan, kalau tulisan Koreanya bridge. Bridge, berarti si apa ngomongnya? Breeze. Maksudnya Anggong kan dia bukan Breeze. Pokoknya fans yang OT6 fans lah ya. OT6 Korea itu dimana cuitannya tuh yang viral-viral kayak 350 views, 350k views, 500.000 views yang against Seunghan balik. Pokoknya kan kita bisa lihat translatannya kan. Bahkan di postingannya yang di itu di mana? Postingannya bukan di SM Global, di akun Rise. Iya, Rise Akun Rise official. juga mostly juga yang against sama Seunghan balik ini. Tapi gue bilang wah gokil sih. Maksudnya SM akhirnya nggak semua omongan fans itu mesti kita turutin gitu loh. Menurut gue ini apa ya, suatu kebaikan kalau enggak kebaikan, maksudnya suatu keputusan agensi di mana enggak selamanya fans tuh yang ngediktat kita gitu loh. Itu gue salut juga dengan SM, maksudnya berani, karena Seunghan ini misalnya kalau lihat postingan di Panco itu mostly kayak ini orang kapan keluarnya sih, pada nungguin announce itu keluar. Tapi ini justru kebalikannya, ini yang Korea ya, yang internasional beda lagi. Internasional mah udah pro Seunghan balik banget, dan bahkan kalau misalnya Rise konser di luar negeri itu tuh pada teriak Rise 7 gitu, iya, dan bawa banner Rise 7 saking kayak pengen jaga presence-nya si Seunghan biar tetap Seunghan, ada di situ maksudnya gitu. Oke, di Korea lu nggak ditolak, dianggap dalam tanda kutip ditolak gitu ya. tapi internasional lu tuh nunggu banget gitu loh. Bahkan kan kalau lu lihat postingan TikTok Rise ya kayak Seunghan pada mention Seunghan mulu, kayak biar emang gue kesini-sini emang rada ini annoying banget sih gitu ya. Tapi kayak ya bebas lah lu pengen berusaha seperti apa sebagai fans gitu kan. Dan untuk yang ini menurut gue dukung sama orang yang menginginkan Seunghan balik, karena the core of the problem tuh sebenarnya tuh receh. Itu bukan sesuatu yang harusnya dipermasalahkan. Makanya ketika lo bilang lo mengapresiasi SM, gue dari awal juga merasa kayak mereka berani banget nih buat mempertahankan statement dan standpoint mereka kalau enggak, ini tuh bukan sesuatu yang berbahaya, ngerti nggak? Bukan sesuatu yang bakal
mencoreng image lo ke masa depan karena again he's a teenager gitu. Kayak apa yang lo harapkan dari seorang teenager yang ini tuh cuman sekedar dia nakal-nakalnya remaja dalam batasan yang memang masih jelas gitu, kayak pacaran ataupun juga ngerokok gitu tuh kayak ya remaja cuy, apa sih yang lo harapkan? Bahkan sebenarnya Seunghan itu korban dalam artian itu privasi dia kelik. Iya, itu justru kenapa justru yang harusnya di highlight kan sebenarnya. Dan ya nggak usah naif banget deh, nggak usah, jangan kan Seunghan, gue yakin member-member Rise yang lain kayak pre-debutnya lu ada pacaran, foto-foto sama maksudnya juga ada di fase tersebut. Iya. Kayak kita nggak tahu siapa, maksudnya bukan member Rise aja, maksudnya semua idol idol gitu. Pastilah ada. Ya masalahnya Seunghan ini apes aja dia ngelik gitu. Iya. Kalau memang tuduhannya serius, misalnya yang harus dikeluarin kalau misalnya si cewek mantannya itu misalnya Seunghan melakukan kekerasan seksual gitu. Nah baru, tapi kan itu nggak ada laporan itu. Iya, benar. Kayak ngapa? Maksudnya sama-sama consent gitu loh. Maksudnya mereka pacaran misalnya kayak nih di tempat tidur kayak lu nggak tahu pergaulan zaman sekarang, jangan kan di Korea, di Indo aja, bahkan di daerah-daerah aja lebih parah kalau menurut gue. Betul. Jadi gue merasa itu yang nggak usah naif lah. Itu yang dari awal juga kan gue pikir kayak sejak dahulu kala gitu ya. Maksudnya kan SM tuh pasti akan background check dulu kan sama membernya sebelum mereka didebutin gitu. Menurut gue mereka tuh udah aware aja sih sebenarnya sama permasalahan ini, dan di sisi mereka sebagai manajemen ini tuh bukan sesuatu yang harus gue takutkan dan sesuatu yang harus gue permasalahkan gitu kalau dari sudut pandang manajemen gitu, karena kayak ya ini cuman aksi remaja biasa aja gitu. Kalaupun pada nanti akhirnya ini akan bocor ke publik, itu bukan lagi permasalahan bahwa dia melakukan kesalahan, tapi emang si orang itu aja yang ngebocorin dan itu melanggar privasi kayak yang tadi lo bilang. Makanya ada gue melihat ada keinginan besar buat SM untuk melawan publik tadi itu karena mereka merasa ya ini tuh nggak salah sebenarnya. Dan kalau misalkan Seunghan nggak setalented itu juga, menurut gue nggak akan dipertahankan itu menurutku. Seunghan itu ya, jujur nih ya, ketika Siren itu keluar, yang emotional pop Siren pertama kali rilis, kayak itu yang menarik perhatian gue banget itu Wonbin sama Seunghan sejujurnya. Kayak gue cuma fokus ke dua orang itu doang karena Seunghan ada part menurut gue yang dia ikonik banget di Siren, dan menurut dia tuh nggak mediocre ya Seunghan ya. Anjir, gue tapi kalau dilihat dari semua member Rise emang nggak ada yang terlalu mediocre menurut gue. Iya, dan semuanya tuh punya porsi yang cool. Dan visual appealingnya tuh beda-beda gitu loh. Lu mau yang Pretty Boy ada Wonbin, lu mau yang tipikal K-drama ada Eunseok, ada Seungchan. Seunghan ini part of yang lu bilang toxic fuckboy lah. Walaupun jadi gue nggak enak kalau ngomong kata fuckboy yang kayak kayak ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng serigala gitu, ngerti gak sih? Jangan lupa subscribe podcast Kekoreaan di YouTube. Maksudnya ada Seunghan tuh jadi kan orang-orang bandingin bagusan visualnya berenam doang tuh yang orang Korea ya daripada yang bertujuh, kayak masa sama-sama aja gantengnya. Kalau menurut gue kayak nggak oke, misalnya kalau nggak ada Seunghan pun ya udah, tapi kalau ada Seunghan ya makin bervariasi aja gitu loh. Betul. Ini tuh emang karena kita di awal udah bias banget, tapi pembicaraan ini pun akhirnya jadi seperti ini karena kalau dipikir-pikir emang make sense aja gitu. Kalau permasalahan ini harusnya nggak sampai extended ke 10 bulan hiatus gitu. Ini tuh bisa sebenarnya permasalahan yang kayak cuman 3 bulan selesai gitu. Minta maaf tuh harusnya selesai karena emang ini nggak salah. Yang pertama Seunghan nggak salah di sini menurut gue. Seunghan nggak salah di sini, dan SM pun melakukan sesuatu yang benar dengan mempertahankan artisnya. Oke lah, terlepas dari kayak misalnya dia udah menandatangani kontrak gitu. Ada kalau misalkan dia dikeluarkan ada potensi kayak kerugian dan segala macam. Oke lah untuk permasalahan kayak gitu. Cuman basic dari permasalahan ini tuh SM tuh juga tahu kalau ini bukan sesuatu yang harusnya dibesar-besarkan karena again ini tuh cuma permasalahan remaja biasa yang masih di tahap wajar. Dan lu kalau lihat respon fans Koreanya itu sampai bikin bunga karangan yang ucapan, tapi untuk karangan bunga orang meninggal mereka tuh nge-boykot. Sama kan yang kan waktu itu gue pernah cerita ada versi boykot internasional yang dimana pengennya ada Seunghan, makanya kita boykot. Kalau yang ini mereka yang fans Korea tuh benar-benar boykot, terus kirim karangan bunga putih gitu. Terus sebenarnya tuh karangan bunga untuk dikhususkan untuk orang meninggal, tapi ini dia kasih ke Seunghan sebagai bentuk protes kalau Seunghan balik. Dan mereka mau boykot, nggak mau beli merchandise. Terus mereka ada mau boykot apa lagi ya? Gue nggak tahu, tapi ada yang bilang katanya chart Rise turun di Melon. Boleh coba deh. Really? Okay, let me check.
Ya, Oke. pokoknya intinya mereka menolak lah. Terus gue cek, gue kepoin fan accountnya kayak pada tulis di bio OT6 Rise gitu kayak wah anjir, ke gue merasa memang fansnya Rise tuh bocil-bocil. Gue merasa Oke. terus kan gue juga ada follow akun Korea memang SM Stan kan, tapi kayaknya ini fans adult gitu. Jadi sebenarnya ini nggak pertama kalinya SM kayak gini. Ada kalanya misal lu inget nggak yang dulu Super Junior pas Zomi sama Henry masuk, itu kan ditolak sama Elf kan, sampai mereka tuh gue nggak tahu deh. Mereka sampai beli saham kalau nggak salah. Nggak pengen mereka gabung kan? Mereka tapi gabung emang Super Junior dan agensinya dengerin mereka enggak kan, tetap aktif kan, walaupun memang aktif, khusus walaupun emang di M aja, memang kan khususnya di M doang. Bahkan gue lupa ada kalanya kayaknya membernya tuh speak up juga, entah itu di konser kayak pas Zomi, Henry, Enyok, gue ingat banget Enyok pas konser di Singapura kalau nggak salah. Jadi pas abis encore dia di Bu atau di Black Ocean. Enggak, jadi pas enggak di Black Ocean. Jadi pas abis encore kayaknya dia tuh ngeh kalau ada protes itu. Jadi kayak harusnya ini tuh konser Suju, bukan konser Suju M. Atau mungkin kalau nggak salah tuh waktu itu ada yang komentar kayak harusnya pas di encore itu, atau pas di, kan kalau di konser Suju kan encore-nya yang kayak siram-siraman, yang kayak gitu-gitu kan, siram-siraman kayak mau nikah kali, maksudnya kayak seru-seruan lah gitu ya, lempar-lempar air dan segala macam. Nah ada yang kayak komentar itu kan kalau nggak salah konser hari kedua apa hari ketiga gitu. Di hari pertama tuh ada yang komentar kayak, ngapain sih Henry sama Zomi harus gabung di interaksi encore itu. Nah si Enyok waktu itu kalau nggak salah, ini udah lama ya, ini correct me if I'm wrong, tapi ini udah lama banget, kayak sekitar 2014 sampai pas peak-peaknya Suju lah. Jadi si Enyok bilang kayak dia abis encore selesai udah mau bubaran nih, balik lagi si Enyoknya, dia ngomong kayak kita nggak bisa ngebiarin Zomi sama Henry di backstage sementara kita happy di atas panggung gitu. Mereka juga part of this concert, jadi mereka nggak apa-apa kalau naik ke panggung gitu, bukan berarti kayak part mereka cuma sampai situ doang, abis itu ya udah sana pergi. Nggak mungkin nggak gitu juga gitu kan. Fans juga harusnya melihat profesionalismnya Suju juga lah ya, sebagai rekan gitu. Sebutlah mereka rekan kerja gitu kan, kayak dan I think like the brotherhood antara mereka juga udah lama juga kan tumbuhnya. Jadi kayaknya Enyok pun juga punya sisi kemanusiaan itu yang kayak nggak enak kali kalau mereka di bawah panggung diajak naik aja gitu. Jadi sesuatu yang nggak harusnya lo nggak protes, ngerti gak sih? Iya. Dan itu yang disuarakan oleh si Enyok waktu itu. Nah untuk konteks Suju ya. Iya, terus yang pas kemarin EXO yang pas Chen nikah, punya anak ya? Apa pas nikah tuh? Pas nikah dan punya anak pas sih. Nikah. Oh, dia barengan ya? Istilahnya mengumumkan shotgun. hamil kemudian baru menikah gitu. Itu juga fans EXO kan nuntut Chen keluar ya. Iya, yang cuma 13 orang itu yang protes. Iya, dan mereka protesnya memang nggak. Gue merasa memang Rise ini agak masif di sosmednya, terutama untuk di audiens Koreanya itu. Kalau gue liat retweetannya viral semua, dan again Seunghan keluar nih kayak Seunghan balik. Again Seunghan balik gitu. Tapi kayak, nah pokoknya yang lanjut yang EXO itu sampai ada yang protes di depan gedung SM yang baris-baris, tapi juga itu sedikit sih orangnya. Momennya mungkin karena itu juga pas pandemi juga sih, harus di juga. Terus dan juga tapi kan ada statement dari SM atau apa, ada statement yang bilang kok member nggak mau, udah nggak mau nih kehilangan member lagi kan. Dan gue merasa juga surat klarifikasinya yang SM ini menurut gue agak lebih personal, dalam artian kayak yang di Rise dulu. Ya kan? Setuju. Ini gue merasakan ada sisi humanisnya. Gak yang cuma sekedar apa-apa. Gue merasa, you know what, like gue merasa ini karena the team yang Wizard team ini yang megang si, bener gak sih Wizard team namanya? Yang senternya itu. Iya. Kayaknya Wizard team deh. Gue lihat surat pernyataan yang gue tulis di artikel gue dulu. Gue lupa. Center 5 gak sih dia? Gue bahkan gue nggak tahu gue. Nggak, nama tim produksinya tuh Wizard kalau nggak salah. Iya, Wizard Production yang megang si Rise itu namanya Wizard Production. Gue merasa si Wizard Production ini karena mereka yang udah yang ibaratnya kayak ini the givernya 50-50 gitu loh. Yang kayak mereka yang bikin Rise dari debut, makanya itu ada kesan personal di situ yang kayak tadi lo bilang itu. Iya. Dan itu maksudnya dari kalimat utamanya aja kayak to Breeze yang mencintai Rise. Rise. Terus kayak udah diomongin sama member juga gitu. Ya udah kan, tapi kan si OT6 ini masih berkelit membernya. Wah, ini mah kalau ada titah dari atasan, gue juga akan ngikutin titah dari atasan gitu kan. Abis itu pokoknya pas pengumuman Seunghan balik, highlight dia yang di IG muncul lagi, kayak bener-bener langsung presence-nya ada gitu. Terus lama
kan pas Seunghan hiatus itu dia kan punya highlight di IG kan, terus dihilangin. Jadi fans-fans tuh kayak bener dihilangin sama editan di video behind-nya juga di-cut-cutin kan. Terus abis itu dimunculin lagi nih beneran langsung gitu. Terus nggak lama abis itu Weverse si Seunghan nulis di Weverse juga, dan itu kayak sebenarnya dia pengen nyerah kan, di situ dia bilang gue pengen nyerah, tapi kayak member tuh ngebantuin gue banget kan, berarti memang ini atas keputusan membernya sendiri kan, maksudnya terlepas lo oke lah lo punya standar moral yang berbeda dengan Seunghan dan lo bahkan nggak suka, ya udah lo dukung Namnya aja, tapi kalau misalnya Seunghannya tetap promo ya udah, betul get used to it gitu. At the end of the day you will be like solo stand anyway nantinya iya, gitu at the end, loh. Iya. Kalau lu memang nggak peduli ya nggak apa-apa, ya penting biarin aja dia promo, tuh banyak juga yang suka mereka bertuju, dan juga fans solonya juga masih ada kan. Nah terus dibilang ini member nggak ada yang ngomong sampai suatu ketika jam 00 gue ingat banget kemarin ya, pokoknya tengah malam gitu Wonbin bikin klarifikasi di Weverse, bilang intinya gini, kita nggak bisa nyenengin semua Breeze, jadi ini ini kita udah omongin secara baik-baik kok sama member yang lain atas Seunghan, dan dia juga minta maaf kalau kayak nggak ada kejelasan tentang Seunghan gitu, tapi kita sama member udah saklek lah. Wonbin yang ngomong. Ini Wonbin yang ngomong. Wonbin tuh emang ya green flag banget sih. Udah gak green flag lagi, tapi dia udah susu bendera, tau gak? Christian flag yang dimana memberikan kita gizi, tau gak? Oke. Pokoknya itu Wonbin bikin ucapan, bikin pernyataan tersebut. Wah yang tadinya tuh setelah si pengumuman Seunghan itu kan, wah fans Koreanya kok cuitannya viral semua gitu, kayak bener-bener apakah jangan-jangan takutnya SM akan merubah keputusan nih, bisa jadi kan, karena ini bener kontranya parah banget. Tapi gak lama si Wonbin rilis statement tersebut kayak, oh berarti dia tahu dong dengan backlash ini, dan mereka akan embrace dengan segala semua backlashnya. Makanya di awal dia bilang kalau kita nggak bisa nyenengin semua Breeze gitu. Jadi menurut gue salah satu statement bold yang dimana enggak kok, Seunghan tetap akan promo, jadi bertuju lagi gitu. Iya. Gue tadi mau menanggapi soal yang chart yang turun. Sebenarnya sejauh ini masih belum berasa, karena Rise itu punya beberapa lagu yang charted sejak mereka viral dengan Love 119 itu kan. Jadi kayak Love 119, Boom Boom Bass, sama Get a Guitar. Even Get a Guitar tuh masih di Melon Top 100 sekarang gitu. Dan gue gak merasakan ada perubahan yang terlalu signifikan, maksudnya karena masih di top 100 nih. Belum ada yang kayak langsung keluar atau tiba-tiba dropnya tuh beneran tiga-tiganya keluar gitu. Jadi sejauh ini agak nggak ngefek sih ya. Dan sebenarnya Rise itu juga nggak ngandalin fandomnya doang, tapi secara general publik dia tuh dikenal. Jadi kayak betul, yang dengerin nggak cuma fandom doang. Iya. Dan ada orang-orang yang memang mendengarkan musik karena emang mereka cuma pendengar musik, bukan yang ngikutin drama fandom gitu ya, bukan yang ngikutin kayak permasalahan segala macam. Kecuali kalau misalnya kasusnya tuh udah yang kayak sexual assault atau udah masuknya udah ke ranah kriminal, itu pasti general publik pun akan aware sebenarnya. Kayak gue merasa tipikal orang-orang Korea yang casual listener itu kayak siapa yang bermasalah dalam grup yang kayak soal pacaran dan segala macam nggak terlalu banyak, kayaknya yang sebenarnya nggak terlalu dipeduliin sih. Dan gue merasa kayaknya kontroversi ini juga cuma terjadi di within fandom sih. Maksudnya general publik juga nggak sepeduli itu. Bahkan sebenarnya mereka nggak sadar member Rise tuh ada berapa. Kayak kemarin gue muncul di FYP tuh siapa ya? Jadi kayak seller Korea mau beli barang Rise, orang Indo kayak siapa jualan mau beli. Dia nanya, ini member yang Seunghannya ada nggak sih gitu. Nanya Nanya punya toko yang menjual kayak, memang member Rise ada berapa sih? Dia nggak notice itu kayak lu mau 5, 6, 7 juga dia taunya Rise aja, mungkin taunya Wonbin doang kali, karena betul. Ya kan general publik taunya itu ya, maksudnya mereka nggak terlalu notice itu. Ini kan cuma terjadi di yang heboh fandom doang, dan gue merasa tuh fandomnya memang bocil aja sih. Jadi yang itu fandom yang masih remaja itu didukung lagi dengan industri yang kayaknya terlalu lebay dalam menanggapi permasalahan seperti ini gitu. Dan ini bukan sesuatu yang kayak pertama kali sebenarnya. Maksudnya kan kayak oke lah, semua kayak tadi kita sempat bahas, semua member grup itu they have past gitu, masa lalu yang kita nggak tahu. Dan ranah kita sebagai fans dan sebagai publik menurut gue yang nggak perlu juga ngedik itu gitu loh. Maksudnya kayak ya udah lo nikmatin aja apa yang ada sekarang. Dan masalahnya adalah si Seunghan ini tuh pressure dari image publiknya Rise, pressure dari bagaimana
industri ini selalu kayak gitu dari dulu gitu, nggak boleh ada satu orang yang terlihat jelek sekecil apapun gitu. Maksudnya kayak sesimpel ngerokok setelah debut pun kan pemberitaannya pasti akan muncul ya, kayak kemarin misalkan kayak Baekhyun waktu di Hong Kong gitu, terus Dio waktu misalnya pas di ruang tunggu konser gitu misalnya, atau ruang tunggu acara TV gitu. Maksudnya kalau dalam konteks yang misalnya oke, memang ada peraturan tidak boleh merokok di dalam ruangan gitu ya, tapi boleh ya satu sedot aja gitu, vape anyway gitu kan, karena udah nanggung nih, udah gatel gitu, kebetulan aja ketangkap kamera gitu. Nah orang-orang yang di situ kan sebenarnya nggak mempermasalahkan itu kan, tapi ketika itu udah terekam dan kemudian ke publik yang akhirnya merespons gitu, kayak loh kan ngerokok dalam ruangan tuh nggak boleh segala macam, sementara kan kalau within that community biasa aja lah, nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu. Nggak ada juga yang merasa kayak Dio lo nggak sayang apa sama paru-paru gue, nggak ada juga staff yang ngomong kayak gitu, karena basically mereka udah aware dengan situasinya gitu, dengan udah concern lah gitu. Dan ya image publik itu aja sih yang membuat idol ini tuh jadi terkungkung. Gue ngerasanya kayak merasa kayak hidupnya tuh banyak aturan banget sih gue kesannya gitu. Terus yang gue nggak suka alasannya yang Otenam ini bilang kalau bisa-bisanya Seunghan balik lagi setelah perjuangan sama 10 bulan ini gitu. Dalam artian kayak 10 bulan doang ya, maksud gue ya ini sabar ya 6 tahun lagi lu lihat Seunghan, bodo amat dah tuh. Maksudnya kayak nggak doang, tapi kan ya terus mau gimana kalau memang itu udah keputusan. Maksud gue tuh nggak make sense dengan alasan kasihan perjuangan selama 10 bulan ini, ya kan masih ada 5 tahun lagi kan, pas 5 tahun ke depan juga bertujuh lagi bareng-bareng. Ini kan ya udahlah 10 bulan nih. Kayak terus ada yang bilang kayak wah lu butuh duit ya memang butuh duit. Iyalah, orang dia kerja semua orang juga butuh duit. Seunghan balik ke SM itu juga bukan cuman karena Seunghan yang butuh duit, tapi SM juga melindungi kontrak kerja mereka gitu maksudnya. Karena akan ada kerugian juga di situ. Kayak gue yakin sebelum Rise debut itu deal brandnya tuh udah ada gitu, dan dengan tidak adanya Seunghan di situ, SM tuh pasti bayar kerugian karena kayak kontrak kita kan ber-7 bukan ber-6 kan. Tapi untungnya karena Rise ber-6 ini tuh sukses, jadi gain that exposure buat si brand tertentu itu tidak merasa dirugikan dengan ketidakadaan Seunghan. Tapi pada akhirnya SM pun merasa kayak kalau misalkan ini akan terus terjadi seperti ini, kerugiannya akan semakin banyak di mereka, karena ya kontrak brand itu harusnya akan lebih menguntungkan kalau mereka tuh ber-7 gitu loh maksudnya. Tapi again dengan kembalinya Seunghan ini juga pastinya PR besar banget buat SM, karena brand juga pasti akan merasa kayak loh kita udah oke kok ber-6, kenapa kasih gue alasan kenapa gue harus menerima 7 orang ini. Dan itu adalah sesuatu yang bukan ranah kita sebagai fans untuk ngebahas terlalu dalam juga, karena itu tanggung jawabnya manajemen juga kan, itu deal-dealan mereka secara ekonomi lah gitu bisa dibilang. Tapi again ini tuh bukan cuman kebutuhan Seunghan, tapi kebutuhan this production team gitu loh, di Wizard team ini, dan Rise secara grup juga gitu. Ini gue masih menjadi pertanyaan sih, kayak pas Seunghan hiatus ini apakah jadi ada shifting dari strategi mereka promosi ya, dalam artian lu baru sadar gak sih ternyata dia selama setahun ini itu hitungannya cuma rilis first mini album yang Rising itu, karena selanjutnya jatuhnya epilog, dia bikin repackage-nya lagi kayak pas The Rising ini selesai, era The Rising ini selesai, Seunghan balik pas banget kayak oke, lu di first mini album nggak ada ya, tapi di album selanjutnya ada nih. Jadi kayak makanya gue selalu bingung, ini kenapa sih Rise kerjaannya dia rilis single terus, yang dimana dimasukin ke mini album doang, single. Padahal jatuhnya udah comeback berapa kali tuh, tapi single doang. Jadi kayak sedangkan kalau yang mana nggak tipikal artis SM makanya ya. Gue bingung banget. Iya. Sedangkan misal kompetitornya TWS, Tua sama Bonedo udah dalam setahun bisa 2 mini album nih. Yeah. Tapi bahkan Tua sudah mau 3 kan. Dan tapi dalam setelah gue pikir-pikir, loh ini pas era dimana Seunghan lagi hiatus, kayak wah kayaknya nggak apa-apa deh. Jadi pas banget, jadi Seunghan itu hiatus, cuman baru ada first mini album doang nih yang dia nggak ada. Jadi gitu. Ibaratnya nggak terlalu jauh ngejarnya. Nggak terlalu jauh ngejarnya kan. Sebenarnya kemarin kan ini apa sih, kok strateginya tumben banget kayak YG. Tapi gue nggak tahu apakah itu di tengah berubah kah, atau memang dari awal sudah seperti itu. Karena menurut gue ini nggak tipikal SM banget nih yang cuman kok single kayak YG gitu. Gue mikirnya kayak dia kayak nggak YG lagi, tahu sekarang hype juga kayak gitu buat New Jeans kan. Iya tipikal kok. Jadinya ya setahun ini dia bahkan sekedar mini album aja kok dikasih epilog. Di mana-mana tuh biasanya full album kan, yang dimana konsepnya lebih besar. Yang epilog gitu. Itu ada lagu barunya.
Ada tapi satu doang, itu juga nggak dipromoin. Oh oke, gue belum dengar lagi yang Ya gue tuh juga belum dengar sejujurnya. Karena nggak mereka jualan album doang. Ya berarti emang rencana kembalian Seunghan ini udah ada sejak dia keluar, sejak dia hiatus. Iya sebenarnya mungkin kayak itu bukan sesuatu yang kayak tidak direncanakan. Jadi Iya, kembalinya ini tuh bener kata si surat pernyataannya si Wizard Production itu kayak ini diskusinya tuh udah panjang, dan gue merasa emang dari awal again standpointnya adalah aduh harusnya ini tuh nggak hiatus, harusnya ini tuh nggak apa-apa, ini tuh cuman permasalahan receh yang ya lu anak SMA gimana sih gitu loh. Jadi kayak emang harusnya nggak ada nih topik 10 bulan ini tuh harusnya skip, ngerti nggak? Iya. Gue terus menurut gue OT6 itu semakin beringas karena di awal dihiatusin jadi ngikutin tuntutannya mereka. Iya, kesannya kayaknya they give us the favor gitu kan. Iya, tau-taunya kan balik nih, dan itu mereka sampai sekarang masih ngoceh dan kayak selamat menikmati 6 tahun ke depan bersama Seunghan. Mati gue enjoy gitu. Lu kalau mau dipotong-potong tuh fotonya dia mau diedit silakan bebas, gue I don't care. Gitu. Iya, lu gue nggak maksudnya lu bukan teman gue juga gitu ibaratnya. Tapi gue tuh di satu sisi gue iri dengki sih dengan ini, karena gue sebenarnya Wonho bisa diginiin sebenarnya. Oh, ini dalam konteks yang kayak lo kalau melihat ini sebagai sebuah permasalahan di manajemen lain ya? Iya, gue merasa kayak kalau Wonho kan langsung keluar ya. Gue tetap menyalahkan Starship sih. Kayak lu kenapa? It's a rush decision ya. Lu kenapa nggak bisa meyakin? Kalau gue sih feelingnya Wonho keluar ini memang permintaan dari dia, karena dia tuh orangnya berperan banget dan gak enakan. Emang dia kayak dia menjaga banget image Monster X-nya gitu. Jadi better gue keluar deh. Maksudnya tapi lu sebagai agensi lu harusnya bisa meyakini dia gitu loh, kayak enggak. Tuh, anyway, dia juga tetap di agensi yang sama. Iya, kita hiatusin gitu kan aja gitu sebenarnya. Kita hiatusin aja gitu, nanti balik lagi misalnya di comeback selanjutnya gitu kan, bisa kayak gitu ya. Tapi kenapa nih tidak terjadi? Kenapa Starship? Why gitu? Walaupun sebenarnya ujung-ujungnya dia balik ke Starship juga gitu. Sebenarnya berarti gue nggak tahu deh ini di mana maksudnya gitu deh. Ini ya plot holes-nya di mana ya, lo nggak tahu ya. Apa sih kenapa yang bikin lo nggak bisa yakin? Lo harusnya ancam aja Wono kalau lo keluar lo kena penalti 100 miliar gituin kayak apa kek. Iya, semakin buka-buka baju dong dia nanti di Instagram ya, semakin endorse banyak buat dapet duit. Tapi kalau menurut gue yang Wonho itu gue setuju sih sama lo, kayak itu kayak keputusan yang terlalu. Gue merasa Wonho-nya juga terlalu terburu-buru sih. Terlalu terburu-buru di kedua belah pihak, yang kayak kita nggak bisa kepala dingin dulu nih gitu. Ya udah kalau gitu kan. Karena Wonho tuh berperan banget. Biasanya apa yang kita omongin kan akan terjadi nih. Tapi kalau karena lo ngefans Monsta X, takutnya lo gue udah nggak mau bebe, gue udah breeze banget. Lo breeze banget. Iya. Kalau gitu nanti misalkan anniversary sekarang Monsta X berapa tahun? Gak tahu. Anniversary ke-15 kayaknya Wonho bisa balik sih menurut gue kayak. Atau paling enggak 12 lah yang deket-deket ya, jangan kejauhan dan 15. Iya, boleh. Kalau misalkan Wonho balik, apakah lo ada potensi untuk kembali jadi Mon Bebe? Iya. Really? Iya. Jadi selama ini emang lo solo stand? Enggak juga. Kan gue suka dinamiknya. Oh, dinamiknya. Kalau Rise apa yang lo suka dari Gue Rise? pengen nih setelah Seunghan balik, gue gak mau tahu. Pokoknya mereka harus cover ulang Rising Sun, ada Seunghannya. Sama nanti mereka harus promo Nabati lagi bertujuan ke sini, dan gue diajak pressconnya, gue mau lihat Seunghan dari dekat. Lu siapa influencer? Iya dong. Followers lu berapa Taruta ini? Exposure-nya berapa? Engagement rate-nya berapa, Kak? Follow dong Spotify kekoreaan biar kita cepet jadi influencer dan diundang ke press conference. Ingat gak? Kita bisa jelasin aja sekarang, ceritain aja yang dimana pas lu datang presscon kemarin kan, lu dapet press release cetaknya kan? Itu sebenarnya ada Seunghan ditulis di situ. Iya, dicoret. Nggak sengaja terketik dicoret tapi pakai spidol. Kayak, ya Allah sedih banget. Enggak, kursinya juga masih ada kok. Kursinya juga bertuju sama kursi panitianya nggak tahu jumlah membernya ada berapa, saking kayaknya ya udah mau bertujuh berenam, yang penting jalan ini campaign gitu kan. Ini campaign jalan, yang penting kita dapat Rise gitu sebagai brand ambassador gitu ya. Yang nulis press release-nya aja kagak tahu tuh lagi hiatus kan. Iya benar. Berarti emang heboh-hebohan itu cuma di fandom, jadi tidak perlu khawatir guys. Kalau misalnya menemukan kayak di Korea ya udah aja. Kita sebagai fans internasional kayaknya ini waktunya untuk menjejak dan embracing the fact that we are not in Korea. Jadi kayak ya udah kita fans nikmati aja dan segala macam. Kalau misalkan di lingkaran pergaulan lo ada yang OT6, ya udah ini waktunya untuk embrace the fact juga kalau apa-apa sih kalau ada perbedaan gitu pada akhirnya, kayak ada OT-OT ya sama EXO kan juga dulu gitu, ada OT-OT-an juga. Ya kan? Lo tinggal filter aja ya, pertemanan lo. Dan
Dan nggak apa-apa kalau misalkan pada akhirnya ada misalkan nih teman dekat lo yang kayak teman bestie banget nih ya, Breeze banget gitu, yang bestie banget, tapi dia nggak dukung Seunghan, tapi lo dukung Seunghan gitu. Kayak gue tidak merasa ada urgensi untuk memutuskan pertemanan cuman karena itu, karena man ini tuh sama aja kayak kocak jadinya, sama kayak permasalahan Seunghan at the first place. Ini tuh kocak kalau pertemanan lo harus berubah atau harus diputuskan cuman karena permasalahan fandom. Men, ini kayak nanti kalau lo udah umur 25-30 ngelihat ini kayak lo bakal ketawa iya sama sih, makanya gue keputusan lo merasa tuh sendiri fans gitu. fansnya si Rise ini emang bocil-bocil. iya, remaja-remaja yang kayak ya well, tapi ini emang dinamika umur 17-18 itu emang akan terjadi, yang mana akan membuat mereka nanti looking back terus kayak anjir ya, iya kita dulu bocah banget gitu loh mono. Jadi nggak apa-apa. Standpoint gue di sini adalah gue dukung Rise bertujuh, tapi kalau lo mau dukung Rise berenam nggak apa-apa. Bebas. Itu keputusan lo. Asal kayak nggak usah jadi party pooper. Kalau misalkan kita lagi mau nge-hype bertujuh terus lo nimbrung di situ dengan kayak lo nimbrung di party yang 7 terus dengan menunjukkan kalau lo berenam kayak that's not good, that's not cool sebenarnya. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan nanti lo mau nge-hype dia berenam ya within your community di OT6 aja, jangan kayak gabung ke OT7, karena pada akhirnya juga it's two different world gitu. Tadi sih gue baca ada cuitan katanya ada yang OT5 gara-gara ada yang unclaim si Wonbin gara-gara Wonbin rilis statement tersebut. Terus nih tadi di Pancoa gue lihat si Sohee ke gap rokok di indoor. Wah, OT4 nih. Terus ada aja deh mereka tuh kayak apa ya, berusaha terus mereka nge-bring up lagi foto-foto dia pacaran kan. Menurut gue akankah gue ke-trigger nggak juga? Terus mereka bikin fitnahan, wah Seunghan nih lagi ke bar, padahal itu dia gara-gara di belakangnya ada botol-botol alkohol. Padahal itu restoran semua Korea kan ada botol alkohol ya. Itu padahal bukan di bar, anjir bisa banget. Cari alasannya tuh aduh. Udahlah sekarang kondisinya adalah Wizard Production itu menyayangi Rise banget. Jadi lo nggak didukung di sini. Lo nggak tahu ya apa staff krunya aja foto baru bikin update DP ada bertujuh. Udahlah ini tuh ibarat kebalikan dari New Jeans Adore ya. Kalau New Jeans Adore kan yang vokal New Jeans-nya kayak kita mau Min Heejin balik ke Adore gitu. Sementara yang ini kayak Wizard timnya mau kayak kita mau Rise bertujuh gitu. Ini kurang lebih kayak gitu. Wonbin memang Frisian flag. Jadi penting juga buat Wonbin ngomong karena ngasih assurance ke publik gitu kalau ya sebenarnya Rise itu masih mau bertujuh gitu, dan itu sesuatu yang necessary buat dilakukan karena dia Wonbin, ngerti nggak? Iya betul dan emang harus bertujuh biar Wonbin center tuh enak. Anjir gue egois banget. Iya. Enggak. Kalau sekarang Seunghan balik nggak apa-apa lah, Seunghan nanti nggak Seunghan center. Oh gitu, lo boleh Seunghan center. Kalau tahap awal mungkin dia di ujung-ujung dulu nggak apa-apa kali. Kalau emang dia di ujung karena dia tinggi. Betul. Oke, kita udah mengumpulkan pendapat masyarakat soal kembalinya Seunghan ke Rise, karena kekoreaan di Twitter juga dapat banyak banget mention kan dari apakah gue udah gitu. sebris itu wah gue kan image-nya Moon Bebe banget, tapi gue kayak kak ini kayak gue di sekarang DM juga. Sekarang presentasi lo Moon Bebe sama Breeze berapa persen? 50 katanya udah enggak Moon Bebe tadi, tapi masih dong. Lightstick masih ada kan? Gue Lightstick Monster X masih ada kan? Apanya? Lightstick ada, masih ada. Gue versi berapa? Versi berapa? Versi 2 dong. Tapi kalau ada versi yang baru gue nggak beli. Oh gitu. Tapi yang Rise belum ada. Enggak, gue nggak beli juga. Maaf. Tapi lo emang sekarang konteksnya adalah lo fans Rise yang casual ya, yang belum sampai ke album, belum sampai ke merch kayak mahal gitu. Coy di era deflasi ini. Gak ada kebutuhan lebih penting buat gue. Betul. Oke, kita mau bacain pendapat masyarakat di Twitter dan Instagram soal Seunghan. Kita mulai dari Twitter dulu kali ya. Gue yang akan buka dari Instagram. Hai Karan dan Kadita, masih sempet gak ya buat ditayangin di podcast? Hehehe. Aku selama ini jadi Breeze OT7, so I'm so happy Seunghan return to Rise again. Tapi ngelihat lagi foto Seunghan yang ciuman sama cewek itu jadi bikin aku khawatir apa dia the next Taeil atau apa. Soalnya cara kokopannya simi kokokop.
Soalnya cara kokopannya Seunghan itu tiba-tiba bikin aku merinding. Belum lagi foto dia yang sama cewek di atas tempat tidur, terus ceweknya nyium dari atas. Belum lagi foto dia merokok itu kayak bener-bener bad boy, literally bad, not in the good way. Kayak kalau ngerokok nggak bad boy juga sih. Ngerokok tuh nggak bad boy sih menurut gue. Merokok Biasa tuh aja. tidak bad boy. Justru sebenarnya merokok itu terapeutik yang jelek. Terapeutik yang Karena jelek lu ya bener. kan menghirup terus menghembuskan nafas itu kan sebenarnya bentuk terapeutik kan. Ya lu bayangin lu kalau jadi idol, lu apa sih hiburan lu makan aja kagak bisa, diet lu dijaga, itu yang the least yang bisa mereka paling cepat itu ngerokok. Ya, walaupun itu sebenarnya salah karena secara kesehatan gak bagus ya, tapi ngerokok itu kayak bikin lu sebenarnya bikin lo relax karena lu menghirup dan menghembuskan nafasnya itu. Gue pengen punya pertanyaan. Kalau misalkan foto yang beredar itu dia ngekokop cowok, bakal diperpanjang juga? Ada tuh pada yang seneng lagi. Kalau pada merayakan, ternyata ada member queer. Ada member queer gitu kan. Tahu deh nih. I mean it's okay having relationship in teenager phase, tapi ini ngelihat dari fotonya, iya tahu jangan overanalyze dari foto. It's freaking red flag to be honest. Kasus Taeil mengingatkanku bahwa cowok-cowok Korea mostly pada brengsek. Bukan berarti semua idol cowok brengsek ya, tapi aku ketrigger karena pas berita Seunghan balik, fans-fans Otena munculin foto dia yang lagi ciuman di atas kasur itu. Dan munculnya Seunghan ternyata bikin K-Breeze, C-Breeze, dan G-Breeze. Wow, K-Breeze, Korean Breeze, C-Breeze, China Breeze, dan J-Breeze, J-Breeze ngamuk. Japan. Okay. Chart trees di Melon literally drop, walaupun tadi kita udah cek ya, nggak juga sebenarnya. Banyak fans yang return dan stop beli MD Rice. Meanwhile Interfans merayakan Seunghan balik. Boleh nggak sih ngasih pesan ke Interfans, nggak apa-apa nggak usah beli merchandise Rice, orang tuh harganya mahal banget. Ini lagi resesi guys, nggak apa-apa nggak dibeli. In this case, Ina Breeze who listen to this podcast buat kencengin vote dan streamingnya. Karena kencengin, emang ngomong kencengin. Kencengin vote dan streamingnya karena selama ini Rise besar mostly berkat Korean public and K-fans. Interfans cuman besar yeping di medsos buat boycott this, boycott that, Rise is this, Rise is that, Rise is this, Rise is that, but never give contribution to make Rise get award or opportunity. Penjualan albumnya di US aja rendah banget. Terus kalau lihat kota mana yang streaming di Rise di Spotify, not Melon, itu juga masih kota-kota Korea dan Jepang. I don't know, I have mixed feelings with Seunghan returning back to Rise after seeing back all his kissing photos and Taeil case. Gue ingin menyarankan untuk tidak menjadikan indikator streaming Spotify itu sebagai bentuk popularitas. Karena Spotify itu cuman karena misalnya publik US kan pakai iTunes coy, kan banyak platform dan lainnya. Dan radio play juga kan. Jadi jangan kayak serta-merta mengambil indikatornya dari situ. Gue tuh tadinya belain banget kalau it's normal Seunghan punya cewek bla bla bla, tapi berita yang Korean man casually being shitty over woman itu kan baru-baru ini up lagi. Terus gue ngeliat foto dia yang cuman itu kayak TBH, this is a red flag. I don't know, itu yang spontan yang kupikirkan, sorry. Gak apa-apa sih, okay. Kan masing-masing orang punya moral value yang berbeda-beda. Walaupun gue bilang yang dilakukan Seunghan itu bukan masalah red flag atau apanya, tapi selama gak ada laporan dari cewek Seunghan itu kekerasan seksual, dan itu bukan red flag. Itu konsen berarti. Gak red flag sama dan sekali. Dan gue pengen mengomentari soal timing yang berdekatan antara Taeil dan Seunghan. Menurut gue, it's just about the timing, bukan about the same case. Karena lo nggak bisa ngebandingin kasus Taeil sama Seunghan. It's totally different case. Iya, makanya gue pas dia bilang ini lu jangan apple, gue bales kayak jangan apple to apple sama kasusnya Taeil. Taeil tuh kekerasan seksual dan dia rape yang level berapa gitu karena dia berdua. Quasi rape. Anjir, dan katanya ceweknya juga lagi mabuk ya. Bertiga, bukan kayak berdua, bertiga. Anjir, ya. Dan ya beda lah. Jadi beda. Jadi ini bukan permasalahan yang kayak iya oke, lo punya point of view kalau Korean men being shitty to women nggak apa-apa, tapi nggak bisa mengeneralisir juga seperti itu. Dan kalau kita mau mengkerucutan lagi ke kasus Taeil, it's a different case with Seunghan, dan Seunghan didn't do anything wrong. Itu yang pengen gue tegasin, kayak dia tidak melakukan kesalahan karena tadi Dita bilang ini tuh consent. Nggak ada laporan dari ceweknya, nggak ada bukti kalau dia melakukan kekerasan dan segala macam. So I think it's just a normal teenager thing. Sampai situ ya. Iya. Lanjut IG. Di Instagram ada yang ngomentarin. Jadi Dita kemarin sempat posting emergency rekaman karena Seunghan balik gitu ya.
Lu yang maksa gue Ron kayak Kak, asli 11 Oktober jadi hari full senyum. Boro-boro ada waktu buat misuh-misuh. Bener-bener perasaan lega aja setelah baca announcement. Nggak ada era digantung lagi. Senghan Hours kita selesai di hari ke 325. Wow, ngitungin ya. 325 hiatus ya. Semoga nggak salah hitung katanya. Akhirnya bisa ngelihat momen O3Z lagi. Itu apa ya? Saingan kita rebutin Sohee balik lagi guys. Buat Breeze OT7 dan Hong Jang-gu, kita berhasil survive Senghan's hiatus era. Tapi abis ini jalannya akan lebih terjal. Nggak apa ya, kita lewati bareng-bareng aja. Makasih buat semua pihak yang tetap dukung Senghan dan Rise. Kak Dita juga makasih karena di tiap kesempatan nggak pernah absen ngebelain Senghan. Udah itu aja, makasih Kak udah sempatin baca replyku. Sehat dan bahagia selalu Kak Dita dan Karon. Podcastnya selalu aku dengerin tiap bosen di jam kerja dan nemenin nyetrika katanya. Senghan gitu. harus ada interaksi sama P1 Harmony Intact. Harus, Nanti karena dia 2003 lain kan. Nanti di Waterbomb ya. Iya, kan di Sohee 2003 Sohee kan 2003 nih. Sohee sebenarnya Sohee sama Senghan tuh seumuran. Seumuran sama Sohee. Apa iya? Tahu kan? Iya, lo yakin lo cek dulu, coba lo cek Senghan dulu. tuh 2003 coy. Senghan sama nggak mungkin. Sohee sebocah itu. Senghan seboros itu. Sekokop itu gitu. Senghan 2 Oktober 2003. Oh iya. Siapa Sohee bentar. Coba lu cek dulu, takut salah. Iya, gue juga takut salah. 21 November 2003. Mereka tuh pantesan Sohee ngerokok juga. Orang ini ya temen sebat. Temen-temen nyebat ya. Iya, kan? Next. Tuh kan kayak lu nggak? Gue juga baru notice kayak ternyata jarak umurnya sedekat ini, kayak mereka tuh maknanya lain. Tapi karena mungkin Senghan mukanya dewasa banget ya. Karena fuckboy aja sih. Iya. Iya jadi tuh, aduh gue pengen ngoceh lagi. Soalnya Sohee sama Intact tuh kan nyari temen 2003 lain. Jadi kan mereka lagi live nih sama Jaehyunnya Bonedo. Iya nih, gue lagi nyari temen 2003 lain. Bestie nih sama Sohee. Jaehyun nanya, lu kan ada 2003 yang satu lagi tuh. Kan itu maksudnya si Senghan. Tapi kan mau bilang nggak enak ya. Makanya gue bilang Senghan sama Intact tuh cocok banget tuh. Makanya mereka harus challenge bareng, awas lu ya. Boleh nggak pertemanan ini nanti jangan tiba-tiba pas pandemi nongkrong di Itaewon ya. Tapi 2003. Jangan ya. 2003 Jangan beda-beda generasi ya. Jangan ada pandemi lagi dong. Tolong ya. Hai Karon, Kak Dita, maaf kalau panjang. I love you Kak. Kalau saat ini nggak apa-apa kalau panjang. Esai gue bacain. Enggak misu-misu ya? Iya, bener ya? dong. Okay, iya. Okay. Karena ini Senghan Day. Aku senang banget. Tadi baru mau sarapan, iseng buka tweet, tiba-tiba satu timeline isinya Senghan semua. Aku ngikutin Rise dari pre-debut dan emang suka Sung Taro dari NCT. Aku NCTzen juga. Rasanya senang banget pas Senghan balik dan haru juga kayak aduh akhirnya setelah 10 bulan Senghan balik juga. Baru kemarin aku gelisah banget mikirin Senghan kayak kapan deh dia balik. Oh my God. Akhirnya, ada waktu ya buat menggelisahkan hal-hal seperti ini. Gue iri tahu. Menggelisahkan ini masa depan gue. Masa depan dan ekonomi gue. Iya. Kalau gue. Akhirnya besoknya alias hari ini beneran balik, haru banget. Masih nggak nyangka dan belum lama juga kan Renjun ya. Renjun baca gimana? Renjun balik setelah hiatus 6 bulanan. Seneng. Oh ya, pembuka statement Senghan juga bukan hello this is SM Entertainment, tapi untuk semua Breeze yang sayang Rise. Tapi yang aku sayangkan adalah Senghan di surat itu banyak banget kata maafnya. Padahal semua itu juga bukan salah dia deh. Senghan juga pas itu masih remaja. Ya normal-normal aja sih pacaran. SM juga jahat banget sih sama anak 19 tahun sampai dihiatusin selama itu. Semoga sekarang Senghan mentally sehat dan membaik ya. Plus terharu banget padahal Rise itu bisa ajakan lanjut berenam dan mereka udah sukses juga. Kevin sebanyak yang OT6 tapi mereka lebih milih Senghan dan berdasarkan surat Senghan juga member yang bikin Senghan gak nyerah buat balik ke Rise. Ya pokoknya happy banget deh, itu aja. Maaf ya Kak Dita panjang, makasih kalau dibacain. Capek juga gue, sukses dan semoga kayak Kak Dita dan Karon juga sukses ke Koreaan. Oh iya, mau rekomenin lagu Rise yang sama Ki, enak banget. Semoga nanti ada OT7 version. Amin. Iya semoga ini capek. Kalau doa-doa yang bilang makin sukses ya ke Koreaan, berarti takaran suksesnya adalah diundang jadi influencer di acara Nabati selanjutnya. Nabati yang ya. ada Senghannya. Yang ada Senghannya ya. Yeah. Oke, di Instagram ada yang DM juga. Semoga masih kesampaian buat dibacain. Halo Ron dan Dita, sehat-sehat selalu ya. Speaking of Senghan, aku dari awal emang yakin 100% kalau Senghan bakal balik lagi ke Rise. Soalnya SM itu jarang banget ngeluarin member as long as member masih nurut dalam tanda kutip ke agensi. Lukas hiatus 2 tahun balik lagi. Airin hiatus almost setahun juga balik lagi. Kalau Airin sebentar gue potong. Emang Airin hiatus? Airin nggak dibilang hiatus sih, tapi kayak nggak muncul aja karena emang Red Velvet nggak aktif aja. Kalau menurut history, gue suka nih ada Easter egg-nya EXO soalnya.
Kalau menurut history, SM tuh tipe-tipe yang bakalan memperpanjang kontrak, makanya idolnya punya karir yang panjang atau bahkan kata orang kontrak budak. Selama award akhir tahun lalu juga SM udah kode-kode sih kalau Seunghan still part of the group, soalnya backdancernya pakai outfit Seunghan pas di MMA. Ending scene-nya juga pakai gelembung yang mana gelembungnya itu representatif emojinya Seunghan. Terus di akhir stage Impossible di layar ada angka 7 gitu. Wow, oke, I didn't really see that. Iya, gue juga Banyak lah pokoknya kode-kodenya SM. Nah, Karon Kadita, dengan baliknya Seunghan ini bikin aku takut. Jadi izinkan aku untuk menyampaikan ke semua Breeze pendengar kekoreaan. Jangan kira aksi-aksi boykot Rise itu yang buat Seunghan balik. Enggak. Jadi kalau di masa depan ada lagi kejadian serupa, jangan sampai ada aksi-aksi boykot lagi. Karena Seunghan balik ya karena emang dari awal SM-nya nggak mau ngeluarin dia. SM ngiatusin dia biar nggak makin menjadi-jadi aja beritanya dan bikin cooling down. If you are a real Breeze, kalian pasti tahulah perjuangan para member. Bahkan member udah minta dukungan di tiap comeback tapi malah diboykot. Ih, pengen berkata kasar. Sedikit curhat ya. Sedikit curhat. You all know Sohee not from wealthy family. Sohee biayain sendiri les vokal dia sampai nyari kerja part time, dan bahkan pas fancon dia bilang dia belum pernah belikan mamanya kado birthday. Perjuangan Anton juga untuk meyakinkan orang tua dia buat jadi idol, mimpi Anton buat jadi musisi, and all the other members hard work. Maksud aku, siapapun yang bakalan dihiatusin, amit-amit jangan sampai kita boykot-boykotan, soalnya SM tuh nggak tipikal ngeluarin member kecuali memang terbukti kriminal. Sekian Ron dan Dita, welcome back Seunghan, semoga Rise keep rising ya. By the way, ngikutin episode yang kemarin, Rise tanpa Seunghan still oke banget loh. Apakah Seunghan mediocre member? Enggak Seunghan. Oh, Sohee bayar les vokal sendiri, aku bayarin deh. Sini aku masih bisa loh kalau merawat satu remaja, aku masih bisa sih sebenarnya. Sini aku biayain Sohee, mau nggak sama aku? Pertama-tama mengucap syukur dulu dengan gebrakan Seunghan balik ini. Welcome back Seunghan nih. Doanya semoga Seunghan mentalnya cukup kuat buat menghadapi beberapa oknum yang kurang suka dia balik ke Rise. Tapi yakin sih dengan visual beliau dan skill beliau serta karakter beliau, ombak ketidaksukaan itu pasti bakal segera reda. Amin. Oh ya, terharu banget ternyata para member Rise ternyata cukup ikut andil dalam keputusan baliknya Seunghan ini. Love you Rise member. Mana nih yang kemarin menghujat member perkara mereka kurang memberihin Seunghan balik apa enggak, dan malah berspekulasi bahwa member gak pengen Seunghan balik. Minta maaf dah buruan. Gue tunggu di kokas siapa yang ngomong kayak gitu biar kita makan bareng. Di prosotan. Ya, terutama Sungchan nih, mana yang kemarin ngehujat Sungchan gara-gara dia gantiin part Seunghan di Siren. Minta maaf lu di atas materai. Terima kasih. Terakhir, selamat balik Seunghan. Jangan ngilang-ngilang lagi ya. Buat yang OT-OT-an, bagimu OT6ku, bagiku OT7ku. Tolong apresiasi Shotaro dong sebagai leader gitu. Tahu ini parah nih. Wonbin doang yang disebut. Wonbin. Shotaro tuh berandil ya dalam meyakinkan masyarakat sekitar, terutama buat masyarakat Jepang. Iya, pasti. Pastilah ya. Rice Bryce Tunda. Apa sih Tunda? Nggak tahu, ya udah. Nggak tahu konteksnya apa. Oke. Lanjut lagi di Instagram masih ada nih. Yang ini pendek. Akhirnya harapan K-pop gue terkabul, baliknya nggak pas first anniversary sih, tapi ya udahlah. Yang penting Seunghan balik. Yuhu, Rise is 7 forever. Katanya. Kan yang tadi gue bilang di awal, momentumnya pas sih sebenarnya. The Rising mini album era The Rising ini udah selesai gitu. Pas ya udah mereka di era di konsep yang baru nih. Iya. Berarti nanti kita bisa expect something yang even full bigger album, ya. Full album ada Seunghan kan. Mau bagus. Terima kasih SM. Ih, kamu anaknya ini ya agensi. Penyepong agensi. Iya, penyepong agensi ya. Hal kekoreaan ikut seneng deh. Akhirnya Seunghan kembali melengkapi Rise. Setiap lihat berita seputar Wonbin dan Rise pasti langsung keinget Kak Dita dan kekoreaan. Harusnya tuh kalau inget Wonho dan Monsta X ya, inget gue. Monsta X tuh siapa ya? Selamat ya, khususnya buat Breeze yang udah nungguin banget. Oh ya, sekalian mau ngucapin makasih ke Kak Dita dan Karon yang selalu ngingetin buat pakai earplug pas konser. Aslinya jadi nyaman dan gak ngurangin keseruan konsernya. Pas kemarin City Camp di section seating, soundnya tidak ramah di telinga kalau gak pakai. Sehat selalu Karon, Kak Dita dan kekoreaan semua.
Jangan lupa nanti di konser Rise tahun depan yang bertujuh pakai earplug ya. Semoga promotornya bukan Diandra atau Mechima, amin. Amin. Bismillah, gue mau ikut nge-war kalau ada duit. Ini dari Anin nih yang waktu itu sempat juga jadi bintang tamu kita di kekoreaan masa-masa itu ya. Please banget, aku yang suka Rise dari awal terus nge-skip gara-gara Seunghan hiatus tuh bener-bener kerasa senang banget dia balik. Akhirnya SM tahu kalau permasalahan dia tuh bukan hal yang tergolong kriminal dan memakan korban. Permasalahan dia di masa lalu udahlah jadi masa lalu. Dari sikap dia, hiatus dia, dan surat yang dia tulis emang nunjukin kalau dia menyesal dan akan memperbaikinya di kesempatan yang kedua ini. Seneng banget dari dulu sama Rise yang punya sikap I don't give a fuck ke hal-hal yang menurut mereka itu sebenarnya bukan hal yang perlu diseriusin atau bukan sesuatu hal yang salah banget. Semoga dengan kehadiran Seunghan, Rise makin sukses lagi dan makin banyak diterima sama publik. Sumpah maaf banget, aku udah lama gak dengar kekoreaan. Sehat selalu Karo dan Kadita. Iya, tahu deh yang lagi di Jepang. Kayaknya dia lagi di Jepang deh, tuh di Korea ya. Oh sombong. Terus Anin. ini pendek juga nih. Saya sebenarnya tim lanjut berenam aja. Maaf ya Kadita, tapi yang terbaik buat Rise aja. Nggak apa-apa bernamanya, tapi sabar ya, lihat 5 tahun ke depan, lihat kan bertujuh. apa-apa. Otenamu, Otetujuku. Otetujuku. Ini sebuah apa ya? Bagus kita juga. bikin official merchandise ke Koreaan. Otenamu, Otetujuku. Seru nih. Masih ada? Halo Karo dan Kadita, sebenarnya selama Seunghan hiatus tentu saja awalnya marah, sedih, campur aduk. Tapi karena udah 10 bulan nih, udah di fase ya udahlah ya, memang harus diterima. Udah pasrah aja karena emang nggak ada tanda-tanda yang pasti kalau bakal balik juga. One thing for sure, cuman pengen SM announce aja nasibnya ini anak. Sampai akhirnya tadi pagi ada berita Seunghan keluar dari Rise. Sampai akhirnya tadi pagi ada berita Seunghan keluar dari Rise, lemes langsung. Tapi tiba-tiba artikelnya dihapus karena aku udah pasrah. Aku mikirnya ini kayaknya beneran, tapi SM maunya mereka announce duluan. Tiba-tiba ini siapa nih yang nulis? Rajawali.com nih atau apa media-media Bodrex. Iya. Serap Entertainment kayaknya dulu tadi. Serap Media. Tiba-tiba announce resmi kalau dia balik ke Rise, kayak roller coaster rasanya. Wak. Aku tahu betul masih sangat banyak Kenneth yang against him, tapi yang paling penting dia balik aja udah. I don't really care about what Kenneth said sih. Ini TMI banget, tapi Seunghan hiatus tuh pas aku masih nyari-nyari judul skripsi, baru balik pas udah mau wisuda. Anjir, umurnya berapa? 20 dong. Iya. Enggak, ini masih udah dewasa ini. Terus untuk pertama kalinya mau bilang terima kasih SM, saat ini gak bakal protes-protes dulu. Mau line nyanyi cuma satu baris juga aku gak apa-apa, yang penting udah balik. Ya gak mungkin lah, Seunghan lainnya satunya. Seunghan kan vokal line, iya. Ada juga Shotaro tuh yang gak pernah dapat apa-apa. Thank you Karo Kadita, by the way aku pendengar setia kekoreaan sejak 2019. Hehe, minta maaf di atas materai karena kepanjangan Kadita. Enggak perlu minta maaf, enggak apa-apa. Karena ini kalau harusnya ini memang momen di mana Dita harus mengikhlaskan PDF yang dikirimkan ke dia soal Seunghan, karena dia mau gak mau akan harus baca. Di Instagram, alhamdulillah ya Allah, akhirnya penantian 325 hari ini berakhir. Seunghan tuh layak tahu buat balik lagi karena suara bariton dia itu nambah warna dan penting untuk musiknya Rise. Dia tuh gak ngerugiin orang lain. Fans yang marah dan bilang member lain kasihan udah mencapai banyak prestasi dengan 6 orang aja. Lah, member Rise sendiri yang pengen Seunghan balik, jelas banget Seunghan berkali-kali bilang member lain itu encourage dia buat balik juga. Member lebih milih kehilangan fans OT6 daripada Rise nggak OT7. Keren ya. Itu sebuah keberanian loh. Iya betul. Saatnya memfilter fans gitu. Biarin yang aja. marah berarti nggak menghargai keputusan member. Buat OT6 ini agak jahat sih, tapi nggak apa-apa, gue bacain aja. Buat OT6, may you rot in hell. Silakan mau marah keluar fandom juga nggak apa-apa. Malah bagus fandom jadi cleansing gitu kalau keluar ya. Bye fans toxic. OT7 win solution, win nggak keluar nih dari Wavy nih. Makasih Rise udah berjuang biar Seunghan balik. Makasih juga Seunghan udah mau balik. Iya loh, makasih Seunghan udah mau balik. Itu sebuah hal yang kita juga mentalnya juga kuat banget sih. Itu memang harus kita perlu disuarakan dan selalu dibicarakan, karena nggak banyak orang yang bisa mau menerima tekanan mental sebesar itu gitu. Masih ya Allah, belum 20 tahun. Udah nyampe belum sih 20 tahun umurnya? 2003? Mau 20. Mau ya, itu kan kayak aduh, luar biasa. Umur Koreanya udah 20 sih harusnya. Oke, lanjut.
Sebelumnya maaf ya Kak, ini manifestnya panjang, gak apa-apa. Akhirnya Seunghan balik ke Rise, rasanya senang dan lega banget. Soalnya udah ada perasaan hopeless dia bisa balik ke Rise. Dia bisa balik ke Rise karena udah terlalu lama hiatus di awal karir. Dan Rise-nya sendiri lagi di fase jaya-jayanya banget. Tapi di hari Jumat yang penuh berkah ini ada kabar baik yang diumumkan. Walau puluhan menit sebelumnya ada berita dia keluar dan akhirnya di take down. Tapi gue gak notice ya. Gue juga notice. Siapa sih yang bikin itu? Korea Bu ya? All K-pop. Kayaknya Korea Bu deh kan. Lampumerah.com. Lampu merah. Lampu hijau nih. Hijau. Keputusan diambil atas pertimbangan member juga. Case-nya kurang lebih sama waktu Chen EXO mengumumkan pernikahan dan calon istrinya itu sedang mengandung. Bahkan di suratnya Seunghan dia nulis kalau member lain yang dorong dan ngeyakinin dia buat bisa balik ke stage lagi, yang mana menurut aku berarti member Rise masih percaya sama Seunghan. Dan ini juga berarti baik Seunghan, member Rise yang lain, Center 5 dan SM udah siap dengan segala konsekuensi yang ada sekarang dan yang akan datang. Saat ini aja Breeze OT6 dan terutama K-fans OT6 lagi kenceng-kencengnya menyuarakan ketidaksukaan atas kembalinya Seunghan. Hari ini bahkan ngirim puluhan funeral wreaths ke depan kantor SM. Keputusan sudah diambil. Banyak kali duit lo ya. Dan mereka nggak bisa merubah apapun untuk sementara ini. Semoga K-fans OT6 gak dapat tuh Rise Tour Korea kayak NCT Wish biar iri-iri dah sampai mampus. Jalannya sulit, tapi kan NCT Wish kan memang buat Jepang kan. Emang gak di Korea. Tapi nanti dah itu kita fokus ke Seunghan dulu. Yaudah, jalannya sulit tapi semoga mereka bertuju dapat ngelewatinya dengan baik, terutama Seunghan yang sudah pasti bakal dapat backlash dari K-fans. Buat Karon dan Kadita semoga sehat terus dan lancar rezekinya. Makasih juga podcastnya udah menemaniku dari awal-awal kuliah, skripsian dan akhirnya lulus. Terima kasih. Wow, congrats. Semoga bisa menemani berangkat kerjanya kamu ya. Nanti pas acara pernikahan MC-nya kita ya. Iya. Boleh. Lo masih ada nggak? Satu lagi sih ya ini. Ini agak meme kalau yang ini. Nggak ada thoughts apa-apa sih. Cuma penasaran aja abis ini dia bakal jadi duta apa. Menurut Seunghan duta apa? Duta anti rokok. Enggak. Dia harus jadi duta shampoo? Duta remaja yang juga kesehatan mental remaja. Oh, gitu. Karang Taruna sih. Karang Taruna bener. Atau bagaimana setelah ini manajemen mengembalikan citra dan reputasi dia? Menurut gue citra dia nggak rusak dan reputasi dia juga nggak yang tercoreng seperti apapun. Ini cuman masalah it's just a teenager thing again. Yeah. Kayak nggak ada yang perlu. Tapi memang sih mungkin ada sedikit awkward dalam artian kan lagi kalau konten-konten di YouTube mungkin ada sedikit dia mungkin lebih tone down. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Anyway kan berjalannya waktu juga time will heal lah. Betul, time will heal. Dan juga 10 bulan dia nggak muncul di kamera itu akan beda juga sama 10 bulan si member yang lain udah muncul terus di kamera kan. Pasti rasa awkwardnya masih ada, keseruannya juga mungkin akan masih sedikit ditahan-tahan. Karena kayak ya again kita tahu lah kayak kita pun kalau bikin salah terus tiba-tiba balik lagi ke situasi yang normal kan kita juga akan ada perasaan nggak enak gitu ya. Tapi semoga gue sih berharapnya Seunghan dapat tim yang kondusif gitu ya, suasana kerja yang juga suportif buat dia. Jadi dia bisa percaya diri lagi, bisa balikin lagi semangat dia buat jadi idol. Itu aja sih. Kamu masih ada kah? Darurat Seunghan, gak tahu bakal gimana penerimaannya di grup nanti bakal gimana. Karena kayak yang Kadita bilang di beberapa episode lalu bisa aja brandingan Rise 6 member itu istilahnya gak apa-apa banget walau tanpa Seunghan. Atau ada tim OT6 dan OT7 atau mungkin masih bakal ada skeptis masa lalu Seunghan yang disebut skandal oleh K-Nets. Who know ya, tapi kalau ditanya apakah kembalinya Seunghan bakal tetap hype, menurutku bakal hype-hype aja sih. Kalaupun di Koreanya sendiri kurang hype, aku rasa fans internasional bakal tetap ada yang terima dia kok. Secara selama ini kan sering ditanya mulu kapan kembalinya. Toh masa lalunya juga bukan yang as a pembuli atau kekerasan. He's just falling in love as a teenager. Bahkan kalau inget dulu soal salah satu member Loveless yang pernah Karon ceritain, dia bahkan gak ikut showcase debut Jisoo ya? Jisoo bully ya isunya bully. Debut cuman tampil di MV dan itu juga lama banget kembali ke grupnya. Tapi nyatanya hype-hype aja kok. Jadi intinya welcome back Seunghan. Jisoo 2 tahun tahu. Selama itu ya? Banyak pokoknya rilisan Love itu sampai album mini ketiga dia gak ada. High dia gak ada di High setelah. Oh iya gue tahu sih. Tapi memang se-impact itu ya maksudnya. Se-impact itu karena. Tapi dia mengakui ada dan minta maaf atau gimana? Atau itu tidak terbukti? Aduh gue lupa. Tapi kayaknya dia ada statement minta maaf. Cuman kayaknya gak terbukti dia bullying kayaknya. Oh oke. Ini gue terakhir ya satu lagi. Halo Kak, ini pertama kali aku kirim manifest singkat aja. Selamat buat Breeze yang akhirnya balik bertuju ya Rise-nya. Jujur sebenarnya aku awal suka Rise dari era mulai mereka berenam dan kayaknya bakal butuh adaptasi juga lihat mereka bertuju. Tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya tidak perlu adaptasi sih.
kalau lihat bertujuh lagi mah cepet. Pasti suka dia sama Seunghan, serius deh, dia tuh atraktif tahu. Dita Duta Seunghan. Asalkan Rise seneng, aku juga ikut seneng. Aha, hihi, Rise, Breeze, Rise. Anon ya kak, gimana sih maksudnya? Oh, Rise, Breeze, Rise gitu. By the way, aku berbeda juga dan mikir nih Monsta X nggak ada niatan nyusul Rise kan, balik bertujuh, wok. Emang Starship ya. Kemarin mereka baru ngumpul pas Minhyuk keluar Wamil Iya, kan. gue yakin Wonho ada di dalam mobil sih. That's so cute though, like Itu lucu banget I tuh really film. like the photos. Iya kan, iya kan, iya kan? It's so hard to Kayak warm. Kayak sebenarnya Monsta X tuh bukan tipe grup yang nggak punya relationship yang baik antar membernya gitu loh. Dynamicnya tuh menurut gue tuh warm gitu kan. Iya, Dan betul. gue percaya sih itu yang motret tuh Wonho sih. Dia di belakang kamera tuh sebenarnya dia yang iya, motoin. ya udahlah gimana, gue bisa sejam sendiri lagi nih ngoceh. Senang banget nih senang banget Seunghan bisa balik ke Rise karena kita bisa menyongsong era baru ya menuju ke 2025 Full album, full album yes. Rise, dan Dita udah statement kalau Dia nanti mau nonton konser. Rise konser di Indonesia dia bakal Semoga ada nonton. duitnya ya. Amin. Kalau gue sih doanya cuma semoga promotornya bukan Diandra sama Gue mah kalau semoga karena ada gue duitnya. gak mau duit gue mengalir sama sekali buat dua promotor itu. Jadi well anyway, Yeah. kita mendukung Rise OT7 kan ya? Iyalah. Oke, kita tim OT7. Wavy udah gak OT7 soalnya ya. Jadi OT5mu, OT6ku, OT7ku, OT7ku. iya. Banyak banget.